Udah ya, udah ya. Ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya ini Mehmet Toto. Alamat rumah di Jalan Kusuma, Jalan Baden, RT 2, Permata Jadi, Kelurahan Kecamatan Jogja, Kota Surakarta. Saya satu kantor yaitu kotak pribadi, 125 itu kotak aktor. Dan nanti kalau ke Solo silakan mampir. Dan saya nanti ketemu di Solo sekarang banyak catatan. Aktif di berbagai organisasi. Kenapa saya aktif di berbagai organisasi? Karena ini sebagai pandang saya untuk mengembangkan usaha saya dan istri saya. Saya berbagai organisasi. Sebenarnya adalah saya setiap hari disebutkan dengan tidak kegiatan yang pertama adalah ini adalah kegiatan dan pengembangan SDM sumber daya manusia. Kedua adalah kita memiliki dan apa kita bisa sekalian sama dengan aktivitas yang lain. Kita bentuknya bandar, bentuknya jasa, macam juga persiapan apa saja. Karena di program ini kan teman-teman dicetak untuk menjadi seorang perias ya. Perias. Apa yang sudah dipersiapkan? Persiapkan sebuah usaha perias itu apa? Dibentuk kelompok. Recording in progress. Sudah dibentuk kelompok, pakai kelompok kayak ini. Pakai kelompok enggak? Belum dibentuk Pak. Oh belum dibentuk, oke. Oke nanti sekalian dibentuk ya. Jadi materi saya ini kan ada apa terkait dengan strategi branding ya. Jadi branding itu apa? Branding itu adalah saya bicara dengan dia. Nah, nampak di layar? Ya, nampak ya? Oke, strategi branding. Persiapan untuk branding tadi apa? Pertama adalah teman-teman harus menciptakan nama usahanya. Apa nama usahanya? Nama usaha otomatis nama yang sesuai dengan atau itu usaha teman-teman semuanya. Kalau Julius mengantai ya berarti apa? Nama-nama usaha itu apa yang sesuai dengan. Yang kedua adalah logo. Logo tidak harus sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa banyak aksesoris ornamen tidak harus ya. Logo itu sederhana tapi mengena. Bisa ya sekali orang memandang logo itu dia langsung ingat, langsung terpatri pada pandangan pertama tadi. Oh bentuk kayak gini tuh produk ini. Kenapa? Kalau kita bikin buku yang banyak aksesoris dan ornamennya itu mungkin malah akan menjadi ribet ya. Nah, karena di luar sana itu kita akan bertemu dengan ribuan itu. Maka nanti teman-teman harus yang benar-benar
sederhana dan unik. Pertama di uniknya tadi. Setelah apa, nama, ibu, terus teman-teman harus mempersiapkan tempat usahanya. Tempat usahanya di mana? Di saat ini itu tidak harus ada yang berdekatan. Yang satu RT atau satu kampung atau satu daerah dulu paket-paket ya, kalau SD, SMA paket apa seperti kartu iman dan sebagainya seperti itu menjaring perjalanannya di sekitar kita. Bisa jadi menarik ya, tidak harus kebarat-baratan ya nama brandnya, tidak harus kebarat-baratan nama brandnya, logonya tidak harus sesuatu yang apa itu banyak aksesor atau nama tidak harus. Kalau apa yang penting apa? Yang penting unik kita, unik. Seperti logo-logo yang sudah terkenal ya, viral, seperti apa itu logo, nah itu yang apa perwa itu brandnya apa itu brandnya kan iPhone ya, itu sederhana karena tapi ya sekali. Terus berikutnya adalah brand yang kuat, efektif, dan konsisten. Ini nanti yang bisa kita berikan ke artis kita atau nanti eksos kita. Gunakan pesan tersebut secara konsisten di seluruh materi dan saluran pasang produk, situs web, dan publikasi konten di media sosial. Nah, apa kayak tagline tadi seperti di gampang dulu tadi ada produk eksotis market, di cover tadi apa itu uniform factory tadi. Teman-teman nanti juga ada tagline-nya ditulis yang kuat dan efektif, nanti itu selalu diinginkan ditawarkan kepada akun media sosialnya atau bisa ke website-nya. Tampaknya dengan menyebutkan nilai-nilai pada produk sama, itu ditawarkan, selalu ditawarkan ketika kita bermain di media sosial. Menerapkan strategi branding konsisten. Teman-teman harus konsisten. Ketika buka jam 8, tutup jam 4, ya udah konsisten di jam itu, jam 4 sampai jam 8 dari Senin sampai dengan Sabtu misalnya, konsisten di situ. Tapi kalau buka sehari, liburnya seminggu, ya udah, teman-teman tidak akan diingat oleh customer. Jadi itu nanti teman-teman mempersiapkan itu semuanya, persiapkan itu tadi. Jadi kalau nanti belum dibentuk kelompok, mungkin nanti kita izin dibikinkan kelompok sekalian, Pak, dari EKP sekarang. Biasa Pak, EKP sekarang. Kalau sekiranya hari ini dibentuk kelompoknya sekalian, kira-kira gimana? Nah, oke, kalau dibentuk bos, silahkan dibentuk, karena nanti akan ada tugas dari kami nanti. Yang pertama tadi bikin brand tadi. Sekelompok
Oke, dibentuk dulu aja. Ya, dua terserah. 21 peserta, satu kelompok mau diisi berapa? Coba konfirmasi ke kami. Apanya sih? Ini Saya sudah ada kelompok. Atau kemarin sudah ada pembentukan kelompok. Jadi biar izin kita ini nanti hidup ya. Jadi tidak hanya satu arah komunikasinya, tapi dua arah dengan teman-teman semuanya. Ada interaksi itu enak. Enggak, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Kalau kita 20 apa 21 enggak? bagi 3 aja Bu. 77 21. Nah, untuk mau dibikin 4 kelompok atau 5 kelompok. Kalau 5 kelompok berarti satu kelompok ada yang 5. Nah, kelompok itu biasanya sesuai dengan circle-nya biasanya, atau sesuai dengan alamat, kedekatan alamat. Jadi kalau tidak, tapi seperti yang saya sampaikan, tapi seperti yang saya bilang, pesan Bapak untuk pesan untuk Oke, ya, terima kasih. Ini terima kasih untuk LKP sekali ya. Setelah berapa kali pertemuan, berapa kali kerjasama ini, mungkin ya 3 sampai 4 tahun ya. Jadi terima kasih sekali kepada pihak LKP Sekar yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerjasama dalam mendampingi dan mendidik teman-teman peserta program kewirausahaan ya, kecakapan wirausaha dalam rangka menciptakan startup atau wirausaha muda di bidang para rias pengantin. Adapun bentuk-bentuk pendampingan kami, bentuk-bentuk pendampingan kerjasama kami yaitu dalam memberikan materi-materi terkait dengan itu yang pertama strategi kita, yang kedua tentang strategi branding, dan berikutnya adalah tentang bagaimana memasarkan produk jasanya itu dalam bentuk konten-konten marketing. Jadi untuk kerjasama kita pendampingannya sampai ke sana. Jadi diharapkan nanti peserta implementasikan dan bisa menerapkan pendampingan ini dalam usahanya, sehingga teman-teman semuanya peserta itu bisa meraih apa yang diharapkan dari mengikuti atau cakapan wirausaha ini. Di kesuksesan tentunya menjadi harapan teman-teman peserta didik menjadi seorang wirausaha muda di bidang rias pengantin. Itu
Ya. Cukup? Cukup? Oke. Oke, terima kasih ya. Ya. Kan masih menunggu teman-teman ya, peserta didik ya untuk itu ya. Udah selesai? Ya. Oh, udah selesai. Oke. Ya. Peserta didik PKW 2025 sukses bersama. Atau FB. Ayo monggo. Mulai yang sudah siap dulu, siapa kelompoknya? Kelompok berapa? Ini baru kelompok 1. Ini kelompok 1. Madame ya. Ketuanya siapa, Mbak? Devi. Oke, Mbak Devi. Terus yang lain. Ini ada melar apa ini? Oke, ketuanya siapa? Oh, Mbak Retno ya. Oke. Mela Desa. Larissa. Oh, Mela ya, ya. Oke, sekarang tuh Maksudnya lapine. Oke, ketuanya siapa? Oh, apa deh? Enak, main ya.
Gilirannya banyak. Ya, ya banyak. Ya, yang lain. Empat, empat atletik. Waalaikumsalam. Kamu usahanya apa lah? Aku sweating art. Ya. Oke. Uangnya Mbak? Apa? Nah, ya, ini Ayusa. Ayo, kita. Oke, sekarang kita lagi ya, kita masuk lagi ke materi. Jadi teman-teman share screen ya. Kita coba masuk ke materi ini. Jadi saya klik saja. Tampil di layarnya. Ya, udah ya. Jadi belajar digital marketing. Jadi saya yakin teman-teman semuanya yang ada di sini, apalagi teman-teman semuanya ini merupakan Gen Z ya, generasi Z yang notabene segala apa yang bersifat online dan sebagainya itu saya yakin teman-teman menguasai, apalagi akun-akun media sosial baik IG, TikTok, FB atau Twitter, Thread yang pendek. Yakin teman-teman menguasai itu. Ketika teman-teman punya satu produk, punya satu usaha, punya satu startup, itu teman-teman harus sudah berpikir bagaimana cara untuk memasarkan produk-produk, baik itu produk barang maupun produk jasa. Menyentuh pada strategi branding tadi, untuk saat ini strategi branding itu kita itu kepada storytelling, di cerita. Storytelling itu cerita, dan masih banyak lagi, tapi terutamanya di storytelling tadi. Jadi banyak cerita. Kemarin saya coba menggugat mengiklankan, tapi dia itu memberikan produk itu kepada sebuah toko baju waktu itu. Dia cerita toko baju. Jadi dia itu COD Esteller, yaitu COD Esteller di toko baju itu, toko baju A lah. ODE dia berpikir cepat, dia masuk ke toko itu, dia memberikan itu esteller itu kepada, kebetulan ketemunya dengan pemilik toko itu. Tak kasih esteller ini, dia berpikir cepat, mengambil tindakan. Esteller ini saya produksi, baru belajar usaha. Si pemilik toko itu tak
tadi ada mulai dikonsumsi. Ini es teler ini bukan baru belajar usaha, tapi ini esnya ini sudah enak sekali nih es telernya ini. Di situ terus dia pulang pemilik es teler ini tadi yang COD tadi. Nah jadi sudah tidak dapat uang karena tipu dari Jackman tadi. Terus es itu diberikan kepada pemilik toko yang tempat Cedina tadi. Pulang. Terus akhirnya dia sudah punya akun medsos. Dia tahu-tahu itu di akunnya itu di-spill oleh banyak orang. Tempatnya mana mbak, alamatnya mana mbak, pada nyepil di akunnya IG-nya itu. Ternyata setelah ditelusuri itu ternyata yang pemilik toko tadi yang dikasih es tadi itu dia endorse aktinya dia. Artinya yang dia sudah punya follower banyak. Jadi ini kita ada bedanya. Jadi dia cerita milik toko tadi yang kasih es sama mbaknya tadi itu dia cerita. Kita kalau dia dikasih es bla 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 terus cerita itu di posting di IG-nya. Nah, akhirnya setelah ini akunnya itu diserbu oleh followernya mau beli dan saya menekankan pada storytelling tadi. Jadi cerita pemilik toko tadi cerita kita mengendorse STLP. Kembali ini teman-teman nanti juga seperti itu. Jadi pada prinsipnya seorang customer itu beli guna jasa itu kalau memutuskan sesuatu itu dia mencari tahu tentang ceritanya benar customer jurnal customer jurnalnya itu jadi customer mau memutuskan sesuatu dia mencari informasi pertama dari apa lima itu aware yang ketiga, yang keempat action, yang kelima advocated. Jadi customer itu ketika mau memutuskan beli sesuatu itu dia mempertimbangkan 5 hal tadi. Yang pertama apa? Aware, peduli pada produk itu. Yang kedua mesti betul itu dia mencari riset, mencari rekomendasi dan sebagainya. Dilanjutkan dengan aks tadi. Aks itu tadi dia bertanya dari informasi tadi, bertanya kanan kiri, bertanya pada salesnya, bertanya pada penjualnya, bertanya pada temannya yang tidak pakai. Akhirnya informasi-informasi yang dibutuhkan seorang customer untuk membeli sesuatu itu sudah didapat. Itu seperti itu produknya. Akhirnya mereka customer itu memutuskan untuk membeli. Oke, saya beli ini. Itu saya pakai produk ini namanya action. Setelah action, customer itu menikmati produk itu, menikmati pelayanan itu dan merasakan nyaman, bagus, enak. Akhirnya dia merekomendasi ke yang lain. Salonnya bagus, pelayanannya enak, karena riasannya itu bagus dan sebagainya. Karena mie ayamnya itu enak, tempatnya enak, harganya murah, seperti itu. Nah, itu namanya advocated. Sama zona itu tadi milenial berekspresi. Sama
customer journey customer. Jadi dari itu jadi bermula dari kepedulian, dia mencari sesuatu informasi, bertanya kanan kiri, seninya tadi dia memutuskan untuk beli. Setelah dia menikmati, akan merekomendasi dengan etika interpretasi teman-teman. Itu enak, itu variasinya bagus, halus dan sebagainya. Nah, ini jadi teman-teman nanti, apapun nanti akun media sosial yang digunakan, YouTube, TikTok, dan sebagainya, teman-teman harus berbicara sampai di sana. Setelah itu punya sebuah startup atau usaha itu apa? Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Kait dengan customer journey tadi. Aware, appear, as, action, sama target. Kan enggak yang tanya? Ada atau yang lain? Tanya. Dua kecilnya. Ya. Belum menunggu ada untuk selesai. Ya Pak, lagi. Sering. Ini sih kalau kacang politik itu hanya apa ya? Ini customer itu ketika mau membeli sesuatu, dia mencari informasi, mungkin melihat reviewnya, mungkin melihat bintangnya. Oh, bintang berapa tuh? Oh, 4, oh, 5, oh 3, oh 2, oh berarti jelek, tidak recommended. Tidak dibeli. Ini fungsinya ke sana, 5. Customer journey itu fungsinya ke sana. Dari 5 atas. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan kepada shopping full. Jadi nama itu ini banyak. The app, the email marketing, social marketing, search engine, SEO, chat commerce dan e-commerce. Akhir social commerce, affiliate marketing. Jadi digital marketing toolnya itu banyak, sekian. Kan kepada marketing, misalkan marketing secara digital yang misalnya call to action, menciptakan klik dan penjualan, brand of the owner, brand building, long term, focus and emotional bond, storytelling tadi yang saya sampaikan, button of the owner, for marketing, short term, focus on action, call to action. Jadi membangun trading itu makanya panjang, fokus pada emotional bond dan brand storytelling. Jadi kalau marketing itu jangkanya pendek, fokusnya pada action penjualan, call to action langsung beli. Sekarang marketing ini konten marketing dasarnya dibagi menjadi 4 jenis. Pertama educative, yang kedua entertain, yang ketiga convincing, dan yang terakhir inspirasi.
Jadi ketika teman-teman nanti artinya bikin konten, itu jangan melulu kepada produk and produk. Nah, kalau selalu pada produk itu customer itu netizen itu akan boring. Fokus, makanya dibagi menjadi 4 edukasi. Edukasi itu meliputi apa? Meliputi kritik cepat, infografik, sama tutorial. Ini yang sifatnya edukasi itu pendidikan. Nah, entertain itu sifatnya meliputi apa? Meliputi bisa berupa giveaway, fun video atau comic strip. Jadi edukasi, entertain, yang ketiga adalah konvensi. Konvensi ini meliputi apa? Ini bisa berupa brosur, live demo, sama case study, jadi studi kasus. Yang terakhir inspirasi, ini bisa berupa list, review, dan info. Jadi jendela dalam usaha kita itu terletak pada konten marketing. Konten marketing itu dibagi menjadi 4 jenis tadi: edukasi, entertain, konvensi, dan inspirasi. Jadi teman-teman nanti harus diperhatikan ini. Makanya ketika teman-teman kita sok melihat TikTok ya, kita akan melihat TikTok itu dan kita ketawa, kadang kita emosi, kadang kita haru sendiri ya, nangis sendiri, terharu sendiri. Jadi kalau kita sering scroll di TikTok seperti itu karena dia sifatnya entertain tadi. Akun tadi, makanya teman-teman nanti dalam membuat konten marketing nanti jangan lupa ada 4 ini tadi, yang berupa edukasi, yang berupa entertain, yang berupa konvensi, dan yang berupa inspirasi tadi. Jadi ini diperhatikan, jangan melulu pada satu produk. Di sini dia pengantin itu di sini di tempat kami datanglah dan sebagainya. Itu namanya kalau di marketing namanya hard selling gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk soft selling juga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan tadi ini konten marketing. Nah, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman nanti, saya tugas lah tadi bikin teks ya, sekarang bikin temnya. Saya tanyakan. Baik. Oh iya boleh. Pertama oh iya, ini dengan siapa? Ya?
bikin kontennya apa gitu ya. Oke, tadi bikin kontennya tadi konten marketing tadi kan ada 4. Iya, ulang lagi ya. Konten marketing kan ada 4. Jadi, jadi teman-teman nanti bikin ini kelompok kan lihat. Teman-teman ada 4 kelompok, masing-masing kelompok bikin 4 konten ini. Dikasih jika meliputi ini seperti jadinya entertainment hiburan, video-hiburan, konvensi ini bisa live demo atau publikasi, inspirasi ini berupa kayak TV atau jadi masing-masing kelompok nanti coba bikin ini 4 konten ini. Bukti apa edukasi, entertain, konvensi sama inspirasi. Tuh. Jadi mengerti ya? Konten marketing itu kerjasama kita pendampingannya sampai ke sana. Jadi diharapkan nanti pesannya implementasikan dan bisa menerapkan pendampingan ini dalam usahanya sehingga teman-teman semuanya peserta didik baik apa yang diharapkan dari mengikuti ya, itu ya. Udah selesai. Kalau ini bertanya. Kenapa? Lembaga atau kita lembaga ada 4 itu edukasi, entertain, konvensi dan inspirasi tadi ada 4. Oh, kelompok 1 bikin apa kontennya edukasi itu ini Korea. Terus untuk entertainnya ini lucu-lucu. Untuk konvensinya bikin ya benar. Per kelompok bikin 4 itu. Jadi masing-masing kelompok bikin 4 konten tadi. Hanya waktunya panjang sampai jam 1. Nanti setelah itu kita review bareng. Iya, ke BWA-nya, ke namanya Din soalnya. Apa? Telepon apa? Telepon.
dari person-person ini. Tasnya. Mana iya? Wih, kok sekonten di jawaban saya ya? Ya pendek aja di iya. Iya iya. Iya, biasanya ketinggalan mic ya, Mbak. Biasanya Gue ya, yang orang sama ya. Dadah-dadah Mbak. Pengen ya, baru tuh ini. Oh iya kak. Iya, karena habis dapat pencerahan dari kakaknya. Luar biasa dan juga semuanya dalam rangka belajar ya, belajar ya, kamu belajar di sini belajar apa? Mungkin yang lain sudah dengar ya, jadi tahu kalau ibu bilang tahu ya. Ini ibu khusus jelaskan kepada mereka yang tidak bisa dengar. Kebetulan di sini ada kelompok yang tidak bisa bicara, tidak bisa dengar dan dengan EQ di bawah kelompok. Jadi ibu bicaranya pelan. Pelan dan maaf ibu betul jelas karena apa mereka itu sudah sekolah sehingga kalau ibu ngomong ini sudah tahu kan sudah belajar. Jadi kalian berdua bersama dengan teman-teman ya, teman-teman belajar make up, belajar apa yang merias ya, dengan harapan kamu besoknya bisa menghasilkan dengan cara belajar dari sini hasilkan bisa diterapkan di rumah, cari uang di masyarakat gitu ya. Kalau misalkan di rumah ya aku bisa lihat ada orang aku mau sudah mau ya ya kamu ya hari ini tadi kamu lihat konten yang lihat ini lihat apa namanya Zoom apa ya ini layar ini kamu kasih lihat kan namanya Zoom. Lantas untuk apa sih ceritanya kamu itu harus tahu bahwa kamu belajar di sini, belajar sama ini dulu di sini dan kamu tahu ya nanti kamu nggak paham kamu nanti kelompok ini dia sendiri tidak nanti kelompok ya kelompok
semua. Ya, oke, tahu ya. Jadi misalkan jalan kelima, ya, boleh ya. Jadi semuanya harus bagus, harus misalkan ini anu ya, di dalam tugas ada hasil itu karena konten ini akan disetorkan, akan dikasihkan kepada Bapak Mehmet, ya, Bapak Mehmet yang narasumber, ya, yang marketingnya itu. Kasih pelan dia ke Pak Mehmet. Ya, itu nama itu kan yang dulu kan di sini, ya, yang ngomong di apa? Ya, itu kan narasumber, ya, namanya narasumber. Nah, itu hasil kamu tadi nanti masukkan konten ke berapa? Kan ada yang namanya apa ibu? Sorry, tahu kan? Pesan duduk pesan deh. Bisa kan? Ya, ini namanya go gampang. Ya. Kamu punya HP? Punya? Ya, kamu lihat. Kalau punya kamu, kasihkan Pak Mehmet. Misalnya di go pakai go gampang. Kamu lihat. Oh, ya aku di sini. Itu misalnya. Hasil dari kamu makanya kamu kerjakan dengan bagus. Lima itu misalnya itu di sini. Bagus. Ini bagus. Ya. Yang satunya kurang ya. Kalau salah oke, nggak tahu ya. Begitu ya. Tapi apa ya? Kamu tahu ya. Ya, kemarin dari narasumber ini dari sambulan sambul ya kan? Kamu bisa? Oke, kamu bisa? Oke ya. Jadi kamu lihat mau sambul. Lihat ya. Setelah dilihat, dipikir. Oh, itu. Ya. Yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa. Ya. Sayang. Belum bisa. Bisa gosong ini. Ya. Ya. Jadi PS-nya sama susunya belum. Nanti ya. Belum gantian. Kemarin baru ini gantian. Oh, gantian nanti ini sudah, kamu belum ya. Nanti latihan ya. Ya. Oh. Ya, latihannya terus pelan-pelan. Iya, pelan-pelan enggak usah. Pelan-pelan. Ya. Kalau kamu masih aku pusing, nggak bisa. Tanya, nggak apa-apa. Ya, aku lupa, aku belum bisa. Ya, oke. Dan apalagi yang belum bisa? Apalagi? Bisa? Belum. Oh, besok ya. Oh ya, besok kamu diajarin. Ingat, lihat ya, kalau ibu ini narasumber ini sedang praktek, kamu lihat, ingat iya ya, biar kamu pintar ya. Jangan malu, nggak boleh, anak sekolah nggak boleh malu ya. Oke ya. Jadi sekarang tugasnya kamu berlima mengerjakan tugas apa yang diarahkan oleh Bu
ya ini alis. Apalagi make up kan. Kalau di sini warnanya apa ya? Ya kalau warnanya apa kalau kita tahu sini? Ini maksudnya apa? Oh, ya warnanya. Warnanya pink. ya merah boleh. Jangan hijau ya. Coba yang lain jangan hijau. Ya merah yang di sini ya. Jangan lupa warna itu harus ingat. Ya. Apalagi coba ibu tanya yang bisa apalagi selamat di sini. Ya, Bayal. Lagi Paesan. Oh iya ini. ini yang hitam putih. Oh gini ya. Ini bisa. Hebat. Ini gini kan? Wah hebat nih. Iya. Nanti 1, 2, 3. Ajeng yang rumahnya di sana ya? Manggawe ya? Oh ya, Manggawe. Di foto itu. Ajeng sudah bisa apa di sini? Sudah kenal dengan guru-gurunya? Sudah. Hebat. Kakak senang nggak di sini? Senang. Diajarin apa aja coba sebutin. Tadi diajarin apa? Apalagi? Sanggul. Apalagi? Ya. Alis juga. Alisnya juga. Alis. Matanya juga. Dikasih apa? Mana matamu? Coba lihat. Oh iya. Ya pintar-pintar. Udah tahu ya. Udah tahu yang namanya alis semuanya. Udah tahu. Jadi warna juga tahu. Gitu ya. Ya. Senang. Evin. Ya. Evin. Apa? Di sini belajar. Yes. Ya, apa? KS? Oh, berias? Ya, oke. Apa? Berias? Oh, sanggul sanggul. Oke, sangat orang deno ya. Sunggar gitu. Kan ya, betul. Apalagi? Lipstick. Oh, merah yang ini. Iya, ya. Lipsticknya dengan kata ya. Nggak boleh. Iya. Jadi kan apa namanya ada bentuknya. Ya bentuknya itu ya bagus, yang halus bagus. Oke. Apa kok alis? Aja gimana? Saya bingung. Saya gitu melempung. Oh melempung ya. Ada apa? Ya ingat oke. Apa ya? Ini agak susah. Apa? Oh bedakan, bedak, oke. Oh ya, blush on, ya merah ya, oke. Terus, font, jangan font, ya, jangan font ya. Iya, pinter ya. Oh alis, pakai apa? Pakai sikat, terus ya pakai ini sikat, gitu, keset alis ya, pakai ini alis ya, ya, pakai apa satu lagi? Oh menyangkut, ya yang di sini ya, oh ya, bisa, oh hebat, ya, senang dengan teman-teman. Coba kamu berdiri di sini, berdiri di sini, maju ya. Maju saya. Bilang nama kamu bilang sama dia. Perkenalan dulu. Iya, ngomong. Ya. Ya, nama saya. Ya, kamu nama ya sama dia. Ya, kamu. Ya, teman-teman, kita bersama berada di sini. Ayo kita semangat ya untuk ke depannya. Ya, nanti bilang gitu kan.
dia. Kalau ini namanya coba kamu siapa nama? Nama ya. Jadi dia namanya Erwin. Ini saya. Ya, ya. Kamu rumah di mana? Ya. Bersatu ya. Ya, saya senang bersatu semuanya belajar bersama. Ayo semangat. Kalau anak-anak kayak gini tuh nggak begini. Berapa hari? Satu, dua, tiga. Kamu berapa hari? Oh, ini salat ya? Ini ngapain itu sih? Iya, makanya dia cerita. Bulan Safia dia yang bilang bulan dia daripada saya. Oh, ya. Saya kan bermalin gitu. Iya, benar. Gitu ya. Terus ini ya duduk sini ya. Lakukan ya, menerangkan ya. Jelas apa enggak? Jelas. Oke, jelas. Jelas ya. Oke. Oh, iya. Ya. Jelas. Kamu senang? Senang tuh ya. Ya. Mau tanya, terima kasih bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama gimana? Oh, gitu. Apa Bu? Iya, jadi aku bilangnya jadi digimbal aja pada berada dia jelas ya, mulutnya jelas. Jadi dia tahu. Kalau yang sedang jelas karena dia sudah. Tapi kalau kita bicara, karena dia padat ya. Asal ngomong kosakatanya jelas. Dan dia apa? Sudah pintar. Tapi nanti selama ini kan aku sudah nggak jelas nanti pasal semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Colin. Beliau adalah pensiunan dari Kepala Sekolah SLB
baik dari Rena, dari cara pemostingan itu nanti maksimal gampang. Jadi kalau pas buka bank, dia ada usahanya aku di sini. Nanti ya, belum selesai. Ya. Taruh Facebooknya, Facebook, YouTube, ya kayaknya ini anak pintar-pintar kok cepat menangkap. ya baik anak-anakku itu kan udah tua, tapi itu anak-anak saya ya kan. Semangat belajar, semangat berkarya, ya semangat selalu apa yang diajarkan oleh narasumber di sini. Tidak boleh malas. Semuanya bukan ini berdua dong. Karena apa? Hasil dari pelatihan dari sekarang ini hasilnya akan menguntungkan kalian besoknya. Ya, besoknya itu semuanya. Ya, 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 ya. Nanti akan menjadi MUA. Ya, amin ya. Ya, setidak-tidaknya, tapi besok di rumah kanggane njaluk turune alisku digaweke iso. Ora disuruh-suruhke. Karena apa sudah pernah belajar di LKP ya. Kamu kanggane sudah. Saya dandani dapat uang. Senang enggak? Iya, senang dapat uang. Karena apa? Karena disinilah kalian semua belajar. Ingat-ingat, ini bekal untuk kalian ke depan besoknya. Ya. Tampaknya nikah dengan pejabat diganti, ya, diganti sama pejabat. Mau apa namanya rapat? Dia nggak malu-maluin bisa belanja. Nggak usah ke salon, belanja sendiri. Ya, jadi manfaatnya banyak. Silakan semuanya harus belajar nurut sesuai dengan aturan yang ada di sini, oke?